Pernahkah kamu melihat seorang buruh bangunan yang diremehkan hanya karena bajunya lusuh? Banyak orang menilai dari tampilan luar, padahal di balik wajah lelah dan keringatnya bisa saja tersembunyi sebuah rahasia besar yang mampu membungkam semua ejekan. Cerita ini akan membuka mata kita bahwa tidak semua yang terlihat miskin benar-benar tidak berharga. Kadang, yang dianggap hina justru menyimpan kejutan yang tak pernah terpikirkan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah dramatis ini. Dan coba ketik di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana. Hari itu matahari begitu terik, suara palu dan mesin bor memenuhi udara. Di antara para pekerja bangunan yang sibuk, ada seorang pria bernama Arman. Pakaian kerjanya lusuh, penuh debu semen, dan wajahnya terlihat lelah. Hampir setiap hari ia datang paling pagi, namun tetap menjadi bahan ejekan rekan-rekannya. Arman, kamu kerja keras tiap hari, tapi bajumu itu-itu saja. Nggak bosan hidup miskin begitu? Salah satu pekerja berteriak sambil tertawa. Yang lain ikut terbahak, menambahkan komentar pedas, seolah mengejek sudah jadi hiburan rutin. Arman hanya menunduk. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Tangannya terus bekerja, mencampur adukan semen dengan sabar. Di balik diamnya, ada rahasia besar yang tak seorang pun tahu. Sore itu, ketika jam istirahat, seorang rekannya mendekat. Dengan sengaja ia merampas dompet tua yang terselip di saku Arman. Lihat, bahkan dompetmu hampir sobek. Isinya pasti recehan. Semua pekerja berkerumun, menunggu dengan tawa meremehkan. Arman menatap mereka sebentar. Matanya tenang, namun ada sorot misterius yang sulit dijelaskan. Ia tidak berebut mengambil kembali dompet itu, hanya berkata pelan, "Kalian yakin mau membukanya?" Kalimat itu membuat beberapa orang berhenti tertawa, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Mereka tidak tahu apa yang tersimpan di balik dompet lusuh itu akan menjadi awal dari kisah yang mengguncang hidup mereka semua. Suasana jadi hening ketika dompet tua itu akhirnya dibuka. Semua mata tertuju pada lembaran kertas yang terlipat, rapi di dalamnya. Awalnya mereka yakin hanya akan menemukan recehan atau bon warung, tapi ternyata tidak. Di dalam dompet itu terselip beberapa kartu bank berwarna platinum, sesuatu yang mustahil dimiliki seorang buruh biasa. Ada juga sebuah kartu identitas perusahaan dengan nama yang sangat familiar. Seorang pekerja yang membukanya langsung terdiam. Tangan yang tadi begitu bersemangat malah mulai gemetar. Ini nggak mungkin," gumamnya pelan. Teman-temannya berebut melihat, dan seketika wajah mereka berubah pucat. Ternyata, nama Arman tercantum sebagai ahli waris dari perusahaan konstruksi tempat mereka bekerja. Selama ini mereka mengira Arman hanyalah seorang buruh miskin, padahal kenyataannya jauh berbeda. Arman menatap mereka tanpa emosi. Dengan nada datar ia berkata, "Sekarang kalian tahu, jangan pernah menilai orang hanya dari bajunya." Kata-katanya menusuk hati. Semua orang yang tadi menertawakannya hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Arman. Di udara terasa ada beban berat, seolah seluruh canda ejekan yang mereka lontarkan berubah menjadi pisau yang berbalik menusuk diri sendiri. Namun, yang mereka tidak tahu, rahasia yang sesungguhnya masih jauh lebih besar. Apa yang mereka lihat hari itu hanyalah permulaan dari kisah panjang yang akan mengubah nasib banyak orang. Keesokan harinya suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Para pekerja yang biasanya ramai menertawakan Arman kini jadi sungkan. Mereka tidak berani bicara banyak, bahkan ada yang sengaja menjauh. Namun, selalu ada satu orang yang tidak pernah jera. Namanya Budi, pria yang paling sering mengejek Arman. Dengan wajah sinis ia berkata, paling juga kartu itu palsu. Mana mungkin anak orang kaya mau kerja jadi buruh, jangan-jangan kau cuma penipu." Ucapan itu membuat suasana kembali riuh. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian ragu, sebagian lagi terpengaruh omongan Budi.
Mereka menatap Arman dengan pandangan curiga. Arman tidak marah, hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya, lalu menekan sebuah nomor. Suaranya, "Tenang toh Pak, tolong antar makanan untuk semua pekerja di sini, gunakan nama saya." Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan proyek. Dari dalam keluar seorang sopir berseragam, membawa kotak-kotak makanan mahal yang biasanya hanya ada di hotel berbintang. Semua pekerja melongo, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sopir itu membungkuk hormat kepada Arman sambil berkata, "Tuan muda, ini pesanan Anda. Apakah perlu saya menambahkan sesuatu lagi?" Sekejap, mulut semua orang ternganga. Bahkan Budi yang tadinya begitu lantang, kini tak bisa berkata apa-apa. Arman hanya menatap mereka dan berkata singkat, "Inilah bukti, tapi ini baru permulaan." Sejak kejadian itu, nama Arman mulai jadi bahan perbincangan. Para pekerja yang dulu meremehkannya kini berubah sikap. Mereka lebih ramah, bahkan ada yang mencoba mendekat hanya untuk mengambil hati. Tapi di balik sikap baik itu, Arman tahu, banyak yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Di malam hari, saat semua pekerja sudah pulang, Arman duduk sendirian di bangku kayu dekat gudang material. Pandangannya kosong menatap bintang. Dari kejauhan, sopir pribadi yang tadi mengantarkan makanan mendekat pelan. "Tuan muda, ayah Anda sudah lama mencari. Kapan Anda pulang ke rumah? Semua keluarga menunggu." Arman terdiam. Ia menarik napas panjang. "Belum saatnya, aku masih harus menyelesaikan sesuatu di sini." Sopir itu menunduk hormat, tapi tak bisa menahan rasa penasaran. "Apa Tuan tidak khawatir? Banyak orang akan tahu siapa Anda sebenarnya. Itu bisa membahayakan." Arman tersenyum pahit. "Lebih baik mereka tahu pelan-pelan. Aku ingin mereka mengenalku bukan sebagai pewaris, tapi sebagai manusia biasa. Karena di balik semua kekayaan keluarga, ada rahasia kelam yang tidak boleh sembarangan diungkap." Sopir itu terdiam, tak berani bertanya lagi. Malam semakin larut dan angin membawa suara samar dari kejauhan. Seakan mengingatkan bahwa rahasia besar yang disimpan Arman sebentar lagi akan menyeruak, membawa masalah yang jauh lebih rumit daripada sekadar ejekan teman kerja. Keesokan harinya, suasana proyek terlihat normal, tapi hati Arman tidak tenang. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam turun seorang wanita berpenampilan anggun. Wajahnya tegas, namun menyimpan aura dingin. Para pekerja berbisik-bisik. Siapa itu? Cantik sekali, tapi kelihatannya bukan orang sembarangan. Wanita itu melangkah mantap menuju Arman. Begitu tiba, ia langsung menatapnya tajam. "Arman, berapa lama lagi kau mau bersembunyi di sini? Ayah kita sudah sakit keras dan keluargamu sedang kacau." Suasana langsung berubah hening. Kata-kata ayah kita membuat semua orang terkejut. Mereka saling berpandangan, bingung dengan apa yang barusan terdengar. Arman menghela napas panjang. "Kakak, aku sudah bilang, aku tidak akan kembali sebelum semuanya jelas. Aku tahu apa yang terjadi di rumah. Pertarungan harta warisan itu bukan hal yang ingin aku ikuti." Wanita itu menahan emosi, namun suaranya tetap menusuk. "Jangan bodoh. Kalau kau terus begini, orang-orang lain akan merebut semuanya. Kau pikir bisa lari dari tanggung jawab hanya dengan jadi buruh?" Para pekerja yang mendengar hanya bisa melongo. Mereka tak menyangka Arman bukan hanya anak pemilik perusahaan, tapi juga bagian dari keluarga kaya yang ternyata sedang menghadapi konflik besar. Arman menunduk sebentar, lalu menatap kakaknya dengan mata yang tegas. "Aku tidak lari, Kak. Aku hanya memilih jalan berbeda. Tapi kalau mereka berani mengusik hidupku di sini, aku tidak akan diam saja." Hari itu pekerjaan berjalan seperti biasa, namun tanpa disadari Arman, ada seorang pria asing yang terus mengawasinya dari kejauhan. Wajahnya tertutup topi dan masker, gerak-geriknya mencurigakan. Sementara itu, di lokasi proyek, para pekerja masih sibuk membicarakan kejadian kemarin. Nama Arman semakin jadi bahan gosip, apalagi setelah kedatangan wanita elegan yang memanggilnya kakak.
Kalau benar dia anak orang kaya, kenapa mau susah-susah kerja di sini? Bisik seorang buruh. Jangan-jangan dia lagi kabur dari masalah besar. Jawab yang lain. Arman pura-pura tidak peduli, meski sebenarnya telinganya menangkap semua. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Namun, saat ia mengangkat semen, ia merasakan tatapan tajam menusuk punggungnya. Seolah ada seseorang yang sedang menilai setiap gerak-geriknya. Menjelang sore, pria misterius itu mengikuti Arman hingga ke warung kecil tempat ia biasa makan. Saat Arman duduk sendirian, pria itu mendekat lalu dengan suara rendah berkata, "Tuan muda, sebaiknya hati-hati. Ada banyak mata yang sedang mengincar Anda." Arman terdiam. Ia menatap pria itu lekat-lekat, mencoba mengenali wajahnya di balik topi. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu bangkit dan pergi begitu saja. Menghilang di antara keramaian, Arman hanya bisa menatap kosong ke arah jalan. Hatinya berdesir karena ia sadar permainan baru saja dimulai. Hari berikutnya, suasana proyek tampak lebih tegang dari biasanya. Para pekerja sibuk mengangkat material berat, sementara suara mesin bergaung di udara. Arman ikut bekerja seperti biasa, namun perasaannya masih terganggu oleh peringatan pria misterius kemarin. Siang itu, sebuah insiden terjadi. Tumpukan besi yang disandarkan di dekat gudang tiba-tiba ambruk, hampir menimpa beberapa pekerja. Semua orang berteriak panik, berlarian menyelamatkan diri. Arman dengan refleks menarik salah satu pekerja muda agar tidak tertimpa. Setelah keadaan sedikit tenang, mereka menyadari sesuatu yang janggal. Besi itu tidak mungkin roboh sendiri. Tali pengikatnya terlihat seperti sengaja dipotong. "Ini bukan kecelakaan," gumam Arman pelan budi, yang sejak awal tidak menyukai Arman, malah menuduh dengan lantang. "Jangan-jangan ini gara-gara kau. Sejak ada kau di sini, masalah terus muncul. Mungkin kau memang pembawa sial." Beberapa pekerja mulai terpengaruh, wajah mereka menatap curiga. Arman hanya menahan emosi, meski dalam hatinya mulai yakin ada pihak tertentu yang sengaja ingin mencelakakannya. Di kejauhan, tanpa mereka sadari, pria misterius yang kemarin muncul kembali berdiri diam. Tatapannya tajam, seolah sedang mengawasi hasil dari rencana yang ia ketahui sejak awal. Arman menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia sadar insiden ini hanyalah awal. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar kejadian siang tadi. Besi yang roboh jelas bukan kecelakaan biasa. Ada seseorang yang sengaja ingin melukainya. Ia kembali ke lokasi proyek yang sudah sepi. Dengan bantuan senter kecil, Arman memeriksa tali pengikat yang terputus. Benar saja, seratnya terlihat rata, seperti dipotong dengan pisau tajam. Bukan karena aus atau rapuh. Saat sedang meneliti, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Arman cepat mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan pasir. Dari balik kegelapan, ia melihat dua orang pria berbadan kekar. Mereka berbicara dengan suara rendah. "Besok kita harus lakukan lebih rapi. Bos tidak mau ada kesalahan lagi," kata salah satu. "Tenang, kali ini dia pasti celaka. Buruh lusuh itu nggak akan bisa selamat lagi," jawab yang lain sambil tertawa. "Afdail." Arman mengepalkan tangannya. Kini ia yakin ada orang yang benar-benar ingin menyingkirkannya. Tapi siapa bos yang mereka maksud? Ketika kedua pria itu pergi, Arman keluar dari persembunyian. Wajahnya terlihat dingin. Kalau mereka pikir aku hanya buruh biasa yang bisa dijatuhkan, mereka salah besar. Aku akan cari tahu siapa dalangnya. Namun jauh di tempat lain, seseorang sedang tersenyum puas mendengar laporan itu. Sosok misterius yang ternyata memiliki hubungan erat dengan keluarga Arman dan tengah merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya, suasana proyek kembali tegang. Saat para pekerja datang, mereka terkejut melihat sebuah kertas ditempel di pintu gudang. Tulisan besar dengan tinta merah menyala membuat bulu kuduk merinding.
pergi dari sini, atau nyawa akan jadi taruhannya. Semua orang berkerumun, wajah mereka pucat. Salah seorang pekerja gemetar sambil berkata, "Ini pasti ditujukan untuk Arman. Sejak dia datang, masalah terus muncul." Budi, yang selalu iri, langsung menyahut, "Sudah kubilang, dia memang pembawa sial. Kalau dia tetap di sini, kita semua bisa celaka." Beberapa pekerja mulai berbisik, sebagian mengangguk setuju. Perlahan, suasana berubah menjadi ketakutan yang bercampur dengan rasa benci. Arman mendekat, menatap kertas ancaman itu dengan wajah dingin. Tanpa banyak bicara, ia merobeknya lalu menggenggam erat sobekan tersebut. "Siapapun yang melakukan ini, aku tidak akan mundur." Namun dalam hati, ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ada kekuatan besar yang ingin menyingkirkannya, dan orang-orang di sekitarnya bisa saja ikut menjadi korban. Di kejauhan, pria misterius yang pernah memperingatkan Arman kembali muncul. Kali ini ia hanya berbisik lirih, cukup untuk terdengar oleh Arman. "Mereka sudah mulai bergerak, kau harus lebih waspada." Arman menoleh, namun pria itu sudah menghilang seperti bayangan. Hari itu cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Para pekerja mulai resah, bayangan ancaman di pintu gudang masih menghantui mereka. Beberapa bahkan terlihat bekerja dengan setengah hati, seolah menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Siang menjelang, suara teriakan tiba-tiba pecah. "Awas!" Sebuah derek pengangkut material bergetar hebat, lalu tali pengikatnya putus begitu saja. Besi-besi berat meluncur ke bawah dengan suara menggelegar. Semua orang berlarian panik. Debu tebal mengepul membuat suasana semakin kacau. Ketika debu mulai reda, terlihat salah satu pekerja terjebak di bawah tumpukan kayu, menjerit kesakitan. Arman segera berlari ke arah korban. Dengan tenaga penuh, ia mengangkat kayu yang menindih rekannya. Beberapa pekerja lain ikut membantu, hingga akhirnya pria itu berhasil ditarik keluar. Namun, rasa takut kini benar-benar melanda. "Ini sudah keterlaluan. Kalau bukan Arman yang cepat menolong, tadi mungkin ada yang mati," ujar seorang buruh dengan wajah pucat. Budi kembali bersuara, lantang, "Kita semua bisa jadi korban gara-gara dia. Kalau Arman tetap di sini, proyek ini akan berubah jadi kuburan." Ucapan itu membuat sebagian pekerja semakin goyah. Mereka menatap Arman dengan campuran rasa takut dan marah. Arman berdiri tegak, meski dadanya berdegup kencang. Dalam hati ia tahu insiden ini bukan kebetulan. Seseorang sedang bermain api dan nyawa banyak orang bisa jadi taruhan. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Arman sengaja kembali ke lokasi proyek. Ia merasa seseorang pasti akan datang lagi, seperti pada kejadian sebelumnya. Benar saja, dari kejauhan ia melihat dua pria kekar yang pernah ia curigai sedang mondar-mandir di dekat gudang. Dengan langkah tenang, Arman mendekati mereka. "Kalian," suaranya dalam dan tegas, "berapa banyak yang dibayar untuk membuat kekacauan di sini?" Kedua pria itu terkejut, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Apa maksudmu? Kami hanya lewat." Arman tersenyum tipis. "Kalau hanya lewat, kenapa kalian selalu muncul setiap kali ada insiden?" Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Namun Arman lebih sigap. Ia menangkis, kemudian menjatuhkan pria itu hanya dengan satu gerakan cepat. Yang satunya ikut mencoba menyerang, tapi hasilnya sama, terhempas ke tanah. Dengan suara dingin, Arman berujar, "Katakan, siapa yang menyuruh kalian?" Pria pertama terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Kami hanya disuruh oleh seseorang. Katanya tuan muda harus disingkirkan sebelum terlambat." Arman menatap tajam. "Siapa dia?" Namun sebelum nama itu sempat keluar, terdengar suara motor berderu kencang. Tiba-tiba seseorang melemparkan batu besar dari kejauhan, membuat kedua pria itu punya kesempatan kabur. Arman hanya bisa mengepalkan tangan. Sekali lagi, dalang sebenarnya masih bersembunyi, dan permainan baru saja semakin berbahaya. Keesokan harinya, Arman dipanggil oleh kakaknya yang pernah menemuinya di proyek.
Mereka bertemu di sebuah kafe sepi, jauh dari keramaian. Kakaknya menatapnya dengan wajah serius. Arman, kau harus tahu sesuatu. Sabotase yang terjadi di proyek bukan sekadar peringatan. Itu memang ditujukan langsung padamu. Dan aku baru saja mendapat kabar, dalang utamanya adalah salah satu anggota keluarga kita sendiri. Arman terdiam, matanya menyipit. Siapa? Kakaknya menunduk sebentar, lalu berkata lirih, Paman Surya. Nama itu membuat Arman menggertakkan rahang. Ia tahu betul, Paman Surya adalah orang yang selama ini haus kekuasaan, selalu mencari celah untuk merebut perusahaan keluarga. Jadi benar, semua ini hanya soal warisan? Suara Arman terdengar dingin. Kakaknya menghela napas. Bukan hanya warisan, tapi juga kedudukan. Paman Surya ingin memastikan ayah mewariskan segalanya kepadanya, bukan kepadamu. Kau dianggap ancaman terbesar. Arman menatap keluar jendela, pikirannya kacau. Ia tidak peduli soal harta, tapi jika permainan kotor ini terus berlanjut, nyawa banyak orang bisa terancam. Dengan nada mantap ia berkata, kalau begitu aku harus kembali ke rumah. Bukan untuk merebut warisan, tapi untuk menghentikan perang, yang bisa menghancurkan kita semua. Namun jauh di tempat lain, Paman Surya sedang duduk di ruang kerjanya yang megah. Senyum licik tersungging di wajahnya. Arman, mari kita lihat. Seberapa kuat kau bertahan melawan permainan ini. Malam itu Arman akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah keluarga. Sebuah gerbang besar dengan ukiran mewah menyambutnya, ditemani deretan lampu taman yang berkilau. Bagi orang lain, rumah itu mungkin seperti istana, tapi bagi Arman, tempat itu menyimpan luka dan rahasia kelam. Begitu melangkah masuk, ia disambut oleh para pelayan yang kaget melihatnya. Tuan muda, Anda kembali? Suara mereka terdengar campuran lega dan takut. Di ruang utama, seorang pria tua terbaring lemah di kursi roda. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya masih menyimpan wibawa. Itulah ayah Arman, sosok yang membangun kerajaan bisnis keluarga. Arman, suara ayahnya serak, namun penuh emosi. Kau akhirnya pulang. Arman mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Ayah, aku tidak kembali untuk harta. Aku hanya ingin tahu, kenapa keluarga kita harus saling menjatuhkan? Belum sempat sang ayah menjawab, terdengar suara tawa dingin dari balik pintu. Karena, begitulah dunia ini Arman, yang lemah akan tersingkir dan yang kuat akan berkuasa. Pintu terbuka, muncullah seorang pria dengan jas mahal dan wajah penuh kesombongan. Dialah Paman Surya. Tatapannya menusuk. Penuh rasa puas melihat keponakannya yang dianggap penghalang. Selamat datang kembali keponakanku. Kau datang tepat waktu untuk menyaksikan bagaimana segalanya akan segera menjadi milikku. Ruangan itu mendadak dipenuhi ketegangan. Arman menatap pamannya tanpa gentar. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kepulangan Arman, suasana rumah besar itu tak pernah tenang. Makan malam keluarga yang seharusnya hangat justru berubah menjadi ajang pertengkaran. Di meja panjang penuh hidangan mewah, suara-suara keras saling bersahutan. Ayah sudah terlalu lemah untuk mengurus perusahaan. Seseorang harus segera mengambil alih, ujar Paman Surya dengan nada penuh keyakinan. Dan aku yang paling pantas memimpin. Kakak Arman yang duduk di seberang meja langsung menanggapi tajam. Kau hanya ingin merebut kekuasaan, Paman. Jangan pura-pura peduli. Semua orang tahu apa tujuanmu. Beberapa kerabat lain ikut berbisik. Sebagian berpihak pada Surya, sebagian lagi diam tak berani bersuara. Arman hanya duduk tenang, memperhatikan semuanya. Ia bisa merasakan betapa uang dan kekuasaan telah meracuni darah keluarga mereka sendiri. Tiba-tiba Paman Surya menoleh kepadanya, menatap penuh sindiran. Dan kau, Arman, anak yang lebih suka jadi buruh ketimbang menjaga warisan keluarganya. Apa kau pikir orang seperti dirimu pantas mewarisi perusahaan sebesar ini? Ruangan seketika hening.
Semua mata tertuju pada Arman, menunggu bagaimana ia akan menjawab. Arman menatap pamannya dengan tatapan tajam, lalu berkata pelan namun penuh makna. Aku tidak peduli pada harta atau jabatan, tapi jika kau berani mencelakakan orang-orang tak bersalah hanya demi ambisimu, aku tidak akan tinggal diam. Ucapan itu membuat wajah Paman Surya menegang. Untuk pertama kalinya, terlihat jelas bahwa kehadiran Arman bukan sekadar ancaman kecil. Malam semakin larut, namun Paman Surya belum tidur. Ia duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan rak buku dan berkas-berkas perusahaan. Di hadapannya, dua pria berbadan besar yang pernah terlihat di proyek berdiri, menunduk, menunggu perintah. Anak itu terlalu berani, kata Surya sambil menyalakan cerutu. Selama dia ada, semua rencana kita bisa hancur. Aku tidak peduli caranya, Arman harus disingkirkan. Salah satu pria mengangguk. Tuan, apa kita harus lakukan dengan cara langsung? Surya tersenyum licik. Tidak, kalau aku bertindak kasar, semua orang akan curiga. Kita harus menjatuhkannya perlahan, membuatnya terlihat seolah dia sendiri yang bersalah. Ia lalu membuka sebuah map tebal berisi dokumen. Sebarkan kabar bahwa Arman telah menyalahgunakan uang perusahaan. Buat bukti palsu dan sebarkan pada dewan direksi. Saat semua orang mulai percaya, aku akan pastikan dia dikeluarkan dari keluarga ini. Pria-pria itu mengangguk patuh, lalu pergi membawa berkas yang sudah disiapkan. Sementara itu, di kamarnya, Arman berdiri menatap langit malam dari jendela. Dalam hatinya, ia merasa badai besar sedang mendekat. Ia tidak tahu detailnya, tapi nalurinya mengatakan musuh sudah mulai bergerak. Arman mengepalkan tangannya. Kalau mereka pikir aku akan menyerah, hanya dengan fitnah mereka salah. Aku sudah pernah jatuh dan aku tidak takut bangkit lagi. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan beredar di kalangan keluarga dan dewan direksi perusahaan. Sebuah dokumen bocor berisi tuduhan bahwa Arman telah menyalahgunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini buktinya, ujar salah satu anggota dewan sambil menunjukkan berkas. Transfer besar atas nama Arman mengalir ke rekening pribadi yang mencurigakan. Bisik-bisik pun menyebar. Ada yang langsung percaya, ada juga yang ragu. Tapi gosip itu sudah cukup untuk merusak nama baik Arman. Di rumah beberapa kerabat memandangnya dengan sinis. Ternyata benar, anak itu tidak lebih dari pemboros. Pantas saja lebih suka jadi buruh karena tidak sanggup mengelola kekayaan. Sindir salah satu bibi. Arman hanya menatap dingin. Ia tahu betul, semua itu hanyalah jebakan. Namun sulit baginya untuk membuktikan kebohongan tanpa bukti yang nyata. Kakaknya, mencoba membela. Arman tidak mungkin melakukan ini. Aku mengenalnya, tapi Paman Surya tersenyum puas, lalu berkata di depan semua orang, kalau dia merasa tidak bersalah, biarkan saja hukum yang membuktikan. Bukankah lebih adil begitu? Kalimat itu terdengar manis, tapi semua tahu maksudnya. Paman Surya ingin membuat Arman terpojok, seolah-olah dialah pengkhianat keluarga. Arman menarik napas panjang. Kalau memang ini permainanmu, Paman, aku akan buka semua topengmu, dan ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang rakus. Malam itu, Arman duduk di kamar kakaknya sambil memeriksa dokumen yang dituduhkan padanya. Angka-angka di dalamnya tampak rapi, terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Lihat ini, ujar Arman sambil menunjuk salah satu halaman. Nomor rekening, ini bukan milikku, tapi dibuat seolah-olah atas namaku. Kakaknya mencondongkan tubuh, ikut memeriksa. Ini jelas rekayasa, tapi kita butuh bukti lebih kuat. Seseorang yang bisa menelusuri aliran dana ini. Arman terdiam sejenak, lalu teringat seseorang. Seorang sahabat lamanya saat masih bekerja sebagai buruh pelabuhan, bernama Jaya. Ia dulu pernah menjadi teknisi sistem perbankan sebelum terpaksa hidup sederhana karena terjerat utang. Tanpa menunda, Arman menghubunginya. Malam itu juga mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota. Arman,
Jaya terlihat kaget sekaligus senang. Aku kira kau sudah lupa dengan orang seperti aku. Arman tersenyum tipis. Justru sekarang aku butuh bantuanmu. Ada yang mencoba menjebakku dengan aliran dana palsu. Aku tahu hanya kau yang bisa melacaknya. Jaya menatap serius, lalu menepuk bahu Arman. Baiklah, kalau ada yang berani menjatuhkanmu dengan cara kotor, kita buktikan permainan mereka. Beri aku waktu beberapa hari. Arman mengangguk. Malam itu hatinya terasa sedikit lebih tenang. Ia tahu, langkah kecil ini bisa menjadi awal untuk membuka topeng Paman Surya. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seorang pria berpakaian hitam sedang memperhatikan. Ia segera menyalakan ponsel, melapor dengan suara dingin, "Tuan, Arman mulai bergerak mencari bukti." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Jaya datang ke rumah Arman dengan wajah serius. Ia membawa laptop tua yang sudah penuh stiker, tapi di dalamnya tersimpan kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Aku sudah telusuri aliran dana itu, kata Jaya sambil membuka beberapa file. Dan kau benar, Arman. Rekening itu memang dibuat palsu. Nama dan identitasmu ditempel begitu rapi, tapi ada celah. Arman menatap layar. Celah apa maksudmu? Jaya menunjuk sebuah kode transaksi. Nomor unik ini hanya bisa muncul dari sistem internal perusahaan. Artinya, seseorang dari dalam yang membuat jebakan ini. Arman mengepalkan tangannya. Itu pasti Paman Surya. Dia punya akses ke semuanya. Namun belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, terdengar suara kaca pecah dari luar. Batu besar dilempar ke arah jendela, menembus tirai dan jatuh ke lantai. Di batu itu terikat secarik kertas bertuliskan, "Berhenti mencampuri urusan ini, atau kalian akan menyesal." Jaya menelan ludah. Sepertinya mereka tahu kita sedang mencari bukti. Arman memungut kertas itu, matanya tajam penuh amarah. Justru ancaman ini membuktikan kalau kita berada di jalur yang benar. Mereka takut rahasia mereka terbongkar. Malam itu, ketegangan semakin terasa. Arman sadar, setiap langkah yang ia ambil kini diawasi. Tapi di dalam hatinya, ia sudah bertekad. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Beberapa hari kemudian, Jaya kembali menemui Arman dengan wajah penuh semangat. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil. "Arman, aku berhasil," katanya dengan suara bergetar menahan emosi. "Aku temukan log aktivitas dari server perusahaan. Ada bukti jelas kalau Paman Surya yang memalsukan transaksi itu. Semua sidik digitalnya tertinggal. Kalau bukti ini ditunjukkan ke Dewan Direksi, namamu bisa bersih seketika." Arman menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ada secercah cahaya di tengah kegelapan yang menekannya selama ini. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malamnya, ketika Arman pulang ke rumah besar keluarga, suasana sudah berubah. Di ruang tamu, kerabat berkumpul dengan wajah tegang. Paman Surya berdiri di tengah, memegang beberapa foto besar yang dicetak jelas. "Lihatlah semua," ini, ucap Surya lantang. Foto Arman bersama preman-preman kota, menerima uang dalam jumlah besar. Ini bukti nyata dia bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan perusahaan kita. Kerabat lain mulai berbisik. Ada yang langsung percaya, ada juga yang masih ragu. Namun foto-foto itu jelas membuat Arman semakin terpojok. Arman melangkah maju, menatap pamannya. "Kau bisa buat sejuta fitnah, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa kau kubur." Surya tersenyum tipis, penuh kemenangan. "Kau boleh mencoba membuktikan, tapi sebelum itu seluruh keluarga sudah lebih dulu membencimu." Arman menggenggam flash disk di sakunya erat-erat. Ia sadar inilah pertarungan terakhir yang akan menentukan siapa yang benar-benar pantas disebut pewaris sejati. Hari itu, ruang rapat keluarga besar dipenuhi wajah tegang. Semua anggota keluarga hadir, termasuk Dewan Direksi yang ingin mendengar keputusan akhir.
Di ujung meja, Paman Surya duduk dengan penuh percaya diri, yakin bahwa semua sudah berada dalam genggamannya. Arman berdiri, menatap semua orang dengan tenang. Selama ini aku diam, bukan karena bersalah. Aku diam karena ingin melihat sampai sejauh mana kebohongan ini dimainkan. Ia lalu mengeluarkan flash disk dari sakunya dan menyerahkannya kepada sekretaris dewan. Tak lama, layar proyektor menampilkan bukti digital yang dibawa Jaya. Log aktivitas server, tanda tangan digital, dan catatan akses yang jelas menunjukkan satu nama. Surya. Ruangan seketika gempar. Bisik-bisik berubah menjadi tatapan kaget. Jadi selama ini, Surya yang menjebak Arman? Wajah Surya pucat. Ia mencoba berdiri namun semua bukti sudah terlalu jelas. Dewan direksi segera memutuskan untuk mencopotnya dari jabatan dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Arman menghela napas lega. Semua fitnah akhirnya terbongkar. Ia menatap kakaknya dan Jaya, lalu berkata lirih, kebenaran mungkin tertutup, tapi tidak akan pernah bisa dipadamkan. Di saat itu juga, banyak kerabat yang tadinya mencibir kini menunduk malu. Perlahan, nama Arman kembali dipulihkan, bahkan lebih dihormati dari sebelumnya. Dan di balik semua luka yang ia alami, Arman belajar satu hal, bahwa perjuangan melawan kebohongan memang menyakitkan, tapi hasilnya akan selalu indah bagi mereka yang bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah dramatis penuh plot twist seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini malam ini.